Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya adalah komponen pembelajaran. Pembelajaran dapat dikatakan sebagai suatu sistem karena pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan membelajarkan siswa. Sebagai suatu sistem, tentu saja kegiatan belajar mengajar mengandung komponen. Proses pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai komponen yang satu sama lain saling berinteraksi. Komponen-komponen dalam strategi pembelajaran inilah yang menyusun utuh bentuk dari strategi belajar mengajar tersebut. Bulong mengatakan bahwa ia meliputi komponen strategi pembelajaran atau belajar mengajar di antara lain. Pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah faktor yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Dengan adanya tujuan, maka guru memiliki pedoman dan sasaran yang akan dicapai dalam pembelajaran. Apabila tujuan pembelajaran sudah jelas dan tegas, maka langkah dan kegiatan pembelajaran akan lebih terarah. Kedua, ada guru. Masing-masing guru dapat berbeda dalam pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan dalam menyajikan pelajaran. Perbedaan ini tentunya mengakibatkan adanya perbedaan dalam pemilihan strategi belajar. Yang ketiga ada peserta didik. Di dalam kegiatan belajar mengajar, peserta didik mempunyai latar belakang yang tentunya berbeda-beda. Seperti pada aspek lingkungan, sosial, budaya, gaya belajar. Masing-masing aspek tersebut berbeda. Pada diri setiap peserta didik, makin tinggi tingkat kemajemukan masyarakat, makin besar pula perbedaan atau variasi aspek-aspek di dalam kelas. Keempat, ada materi pembelajaran. Komponen materi pembelajaran dapat dibedakan antara materi formal dan materi informal. Materi formal yaitu isi pelajaran yang terdapat dalam buku teks resmi, misalnya kayak buku paket. Nah, sedangkan kalau materi informal merupakan bahan-bahan pelajaran yang bersumber dari lingkungan sekolah yang bersangkutan. Komponen ini merupakan salah satu masukan yang sangat perlu dipertimbangkan dalam strategi belajar mengajar. Dalam strategi belajar mengajar. Kelima, ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran suatu cara yang digunakan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Metode dalam kegiatan belajar mengajar. Metode inilah yang sangat diperlukan oleh guru. Penggunaan metode dapat dilakukan secara bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi akan memberikan suasana belajar mengajar yang menarik, tidak membosankan bagi peserta didik. Akan tetapi, bisa saja menggunakan metode yang bervariasi menjadikan kegiatan belajar tidak menguntungkan jika penggunaan bervariasi tidak tepat. Oleh karena itu, ketepatan pemilihan metode dapat memengaruhi bentuk strategi belajar mengajar. Keenam, ada media pembelajaran. Keberhasilan suatu program pembelajaran tidak berdasarkan dari tidaknya media pembelajaran yang dipakai, namun dari ketepatan dan keefektifan media yang dipilih yang dipilih dan digunakan oleh guru. Ketujuh, ada faktor administrasi dan finansial. Yang termasuk dalam komponen ini diantara lain adalah jadwal pelajaran, kondisi gedung dan ruang untuk belajar dan sejenisnya. Yang kedelapan, terakhir adalah evaluasi. Evaluasi merupakan komponen terakhir dalam strategi pembelajaran. Evaluasi bukan saja berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa dalam pembelajaran, akan tetapi juga berfungsi sebagai umpan balik guru atas kinerja yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, evaluasi sangatlah penting dalam proses belajar mengajar. Pertimbangan dalam perencanaan hingga pelaksanaan strategi belajar mengajar mutlak harus memperhatikan komponen-komponen yang tadi. Salah pertimbangan maka dapat mengakibatkan
Strategi belajar mengajar yang telah dirancangkan dapat mengganggu proses pembelajaran. Tugas guru adalah untuk dapat dengan baik mempertimbangkan segala aspek komponen dalam rangka menemukan hingga menerapkan strategi belajar mengajar yang dipakai. Guru harus mampu mendalami tiap-tiap komponen sehingga tidak salah dalam menentukan dan menerapkan strategi belajar mengajar. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu Risalatunisa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risalatunisa akan memaparkan sedikit mengenai model pembelajaran. Nah, langsung saja, model pembelajaran itu sendiri adalah kerangka pola berupa rencana kegiatan pembelajaran yang sistematis dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran dan juga merancang kegiatan pembelajaran. Nah, jadi kerangka pola yang berupa rencana ini merupakan pedoman dalam mencapai tujuan pembelajaran serta merancang kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Nah, di sini ada 3 jenis model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama yaitu model behaviorisme atau dalam bahasa Arab disebut dengan as-sulukiyah. Nah, jadi teori behaviorisme ini memandang bahwa perilaku manusia dapat dipelajari dan diamati secara nyata, kemudian juga dapat dipengaruhi oleh faktor luar. Maksudnya bagaimana? Nah, dalam aplikasinya di bidang pendidikan, bahwa belajar adalah sebuah proses stimulus dan respon. Jadi di mana ada stimulus maka akan ada respon, seperti itu. Nah, jika stimulusnya berupa pertanyaan, maka akan ada respon berupa jawaban. Nah, selanjutnya stimulus bukan hanya berupa pertanyaan saja, bisa juga berupa motivasi, kemudian bisa berupa ganjaran, bisa berupa hukuman, dan juga bisa berupa lingkungan yang kondusif. Nah, untuk lingkungan yang kondusif ini misalnya yang biasa kita dengar yaitu bi'ah lugawiyah, lingkungan berbahasa. Nah, di mana siswa dianjurkan ataupun diwajibkan untuk berbahasa Arab misalnya dalam pembelajaran sehari-hari di sekolah, seperti itu. Nah, kemudian behaviorisme adalah teori yang memandang bahwa perilaku manusia termasuk perilaku berbahasa disebabkan oleh adanya stimulus dan respon tadi, seperti itu. Nah, kemudian ada namanya B.F. Skinner, Burrhus Frederick Skinner. Nah, beliau adalah psikolog dari Amerika. Beliau memandang bahwa belajar dan memperoleh bahasa adalah sama dengan pemerolehan kebiasaan, karena bahasa merupakan bagian dari perilaku manusia. Nah, jadi perilaku manusia atau gerak-gerik yang dimunculkan dari seorang manusia, dari seseorang, nah itu merupakan bahasa, seperti itu. Setiap gerak-gerik merupakan bahasa. Nah, maka muncullah konsep bahasa adalah kebiasaan, al-lughah hiyal ada, seperti itu. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa model behaviorisme ini adalah pembelajaran yang menekankan pada perilaku berbahasa dengan adanya pembiasaan-pembiasaan. Semua pembelajaran kemahiran dan komponen bahasa harus diajarkan dengan adanya pembiasaan, seperti itu. Nah, selain itu, behaviorisme juga menekankan agar pembelajaran menekankan adanya stimulus. Semakin banyak, semakin besar stimulus, maka respon hasil belajar akan semakin besar, seperti itu. Jadi tugas guru adalah menciptakan sekuat-kuatnya stimulus, seperti itu. Stimulus banyak ragamnya, seperti tadi yang sudah saya sebutkan, ada berupa motivasi, kemudian ganjaran atau reward, hukuman, dan juga ada lingkungan yang kondusif, seperti itu. Nah, selanjutnya ada model yang kedua, yaitu model kognitivisme atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-ma'rifiyah. Nah, jadi behaviorisme, kalau behaviorisme yang pernah kita dengar yaitu dengan istilah tabula rasa, menganggap bahwa manusia lahir putih bersih bagaikan kertas yang belum ditulis. Yang menulisnya adalah alam. Belajar adalah segalanya. Bahan baku tidak begitu penting karena yang penting adalah proses dari stimulus dan respon itu.
Seperti itu. Nah, sedangkan kognitif menganggap manusia lahir sudah punya potensi. Alam tidak begitu berpengaruh. Proses tidak begitu penting karena modal dasarlah, yaitu potensi tadi yang menentukan semuanya. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagi teori ini, bahwa yang dipandang utama pada kehidupan manusia adalah mengetahui, knowing, dan bukan respons. Seperti itu. Nah, intinya teori kognitif adalah teori yang mengkaji bagaimana suatu persepsi bisa mempengaruhi perilaku dan pengalaman bisa mempengaruhi persepsi. Jadi hubungannya di sini adalah pengalaman, persepsi, dan perilaku. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa hipotesis teori kognitif. Pertama, bahwa manusia memiliki kemampuan bawaan atau disebut dengan alat pemerolehan bahasa, atau dengan kata lain di sini alat pemerolehan bahasa itu LAD, Language Acquisition Device, akuisisi bahasa. Nah, yang kedua di sini ada pembelajaran bahasa tidak hanya dilakukan dengan pembiasaan, namun juga dengan penuh kesadaran dan bermakna sekaligus penting sadar tata bahasa. Nah, jadi dalam proses merespon ini sebelumnya ada prosesnya, proses secara sadar dan bermakna gitu, proses berpikir secara sadar dan bermakna, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada siswa belajar dengan sumber-sumber kecakapan dirinya, yaitu berupa struktur kognitif, pengalaman, emosi, dan pengalaman tentang dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kognitif ini antara stimulus dan respon itu ada proses menimbang untuk menentukan respon yang akan dilakukan peserta didik. Jadi dalam proses pembelajaran di sini ada proses menimbang untuk menentukan respon yang akan diutarakan, yang akan dituangkan oleh siswa ini, seperti itu. Jadi ada prosesnya terlebih dahulu. Prosesnya apa? Yaitu berpikir secara bermakna dan sadar. Seperti itu. Nah, jadi di sini peserta didik sebagai manusia yang punya kemampuan menyaring dan berpikir, bukan sekedar seperti burung beo yang kerjanya hanya membeo. Seperti itu. Ya, yang ketiga yaitu model konstruktivisme. Nah, teori konstruktivisme ini adalah model pembelajaran di mana siswa secara individu menemukan dan mentransformasikan informasi yang kompleks, memeriksa informasi dengan aturan yang ada, dan merevisinya jika perlu. Nah, maksudnya di sini yaitu pembelajaran merupakan proses membangun dan menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalamannya. Seperti itu. Nah, menurut Jean Piaget, sebagaimana dikutip oleh Sanjaya dan Udin, menganggap bahwa pengetahuan bukanlah dibentuk hanya dari objek semata, akan tetapi dari kemampuan individu tersebut sebagai subjek menangkap setiap objek yang diamatinya. Nah, kemudian penting di sini bahwa keberhasilan model pembelajaran konstruktivisme adalah ketersediaan sumber belajar yang memadai. Maka dalam pengaplikasiannya, yaitu dengan demikian pembelajaran bahasa Arab jika ingin berhasil baik dalam mengimplementasi model pembelajaran konstruktivisme ini harus menyiapkan banyak sumber. Tidak cukup hanya dengan satu sumber, tidak cukup hanya dengan sumber yang sedikit, seperti itu. Nah, konstruktivisme memandang bahwa memang pengetahuan itu berasal dari luar individu. Namun diri individulah yang mengkonstruksi menjadi pengetahuan baru. Jadi, pengetahuan didapat, kemudian dikonstruksikan menjadi pengetahuan baru. Seperti itu. Jadi, pengetahuan sesungguhnya dibentuk oleh objek yang diamati, yang ada di luar diri, dan kemampuan interpretasi subjek terhadap objek tersebut. Nah, model ini menganggap bahwa proses memperoleh pengetahuan diawali dengan terjadinya konflik kognitif. Pada akhirnya proses pembelajaran pengetahuan dibentuk sendiri oleh peserta didik berdasarkan interaksi dengan lingkungan. Konflik itu terjadi antara pengetahuan sebelum siswa
berinteraksi dengan objek sebagai pengetahuan sebagai akibat interaksi dengan lingkungan, seperti itu. Sebelum siswa berinteraksi dengan objek sebagai pengetahuan baru sebagai akibat interaksi dengan lingkungan. Nah, bahkan Jean Piaget ini mengemukakan sejalan dengan pandangan konstruktivisme bahwa pengetahuan adalah sebagai berikut. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu bukanlah gambaran dunia nyata, melainkan konstruksi kenyataan melalui kegiatan subjek. Yang kedua, subjek membentuk skema kognitif, kategori, konsep, dan struktur yang perlu untuk pengetahuan. Yang ketiga, pengetahuan dibentuk dalam struktur konsepsi seseorang. Struktur konsepsi membentuk pengetahuan bila konsepsi itu berlaku dalam berhadapan dengan pengalaman-pengalaman seseorang. Nah, jadi model pembelajaran konstruktivisme ini yaitu proses pembelajaran yang ditemukan oleh siswa itu sendiri. Kemudian siswa ini mentransformasikan pengetahuan tersebut menjadi pengetahuan yang baru. Nah, dalam keberhasilannya ini, teori konstruktivisme ini membutuhkan sumber yang memadai. Tidak cukup hanya sumber tunggal, tidak cukup hanya sumber yang sedikit, seperti itu. Oke, sekian dari saya mengenai model pembelajaran. Mohon maaf jika terdapat kekurangan ataupun kekeliruan, silakan ditanggapi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.